Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, saya menerima ya banyak masukan atau request, rekomendasi dari Instagram tentang lowongan azan yang lagi viral nih di media sosial, dan video ini juga sudah banyak dibahas ya oleh youtuber-youtuber lain juga, direaksi juga sama-sama. Itu lowongan azan Melayu ya atau Nusantara lah, itu Indonesia dan Malaysia sering menggunakan azan ini yang terdengar dari Masjidil Aqsa guys. Ada yang bilang katanya Masjidil Aqsa listriknya itu kan diputus, lalu tidak ada orang yang boleh masuk ke sana gitu. Kalau benar seperti itu, lalu siapakah yang azan di Masjidil Aqsa itu guys? Apakah jin, apakah malaikat, atau siapa? Kalau memang ditutup dan juga listrik tidak ada guys. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat video yang satu ini guys. Ini mungkin akan bisa mencerahkan ya, atau mengkonfirmasi berita tentang hal ini guys. Ini guys, tanggal 16 ya. Allahu Akbar. Sangat viral di media sosial di Indonesia dan di Malaysia. Dan guys, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, area sini tuh listriknya tidak dipadamkan. Tapi apakah yang dimaksud area Masjidil Aqsa aja saya nggak tahu guys. Tapi yang pasti aliran listrik di sini tidak diputuskan ya. Ada lampu dan segala macam kita lihat. Dan sebenarnya yang saya ketahui juga guys ya, sebenarnya kan yang dipadamkan itu kan di Gaza ya, bukan di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kan dia di tepi barat ya, di West Bank dia, Yerusalem. Merekam keadaan sekitar Masjidil Aqsa. Kita lihat ya, area Masjidil Aqsa-nya pun terang. Dan yang sangat mengherankan adalah Allah Akbar. Beritakan bahwa Masjidil Aqsa ini tidak bisa dimasuki lagi karena sudah dijaga ketat oleh Zionis Israel. Asyhadu an la ilaha illallah. Merekam sesuatu yang sangat luar biasa. Nampaknya yang merekam ini bapak-bapak yang sudah cukup berumur guys ya, kelihatan dari suaranya. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa listriknya saja dimatikan total. Kemudian tidak bisa digunakan untuk menunaikan sholat. Sehingga banyak narasi-narasi sudah menyebutkan bahwa lantunan azan tersebut adalah malaikat. Ini kita dengarkan. Sebenarnya seperti nada di Indonesia atau di Malaysia. Ya, nada azannya memang tidak dimungkiri ya. Memang ini nih azan yang sering kita dengarkan di Indonesia dan juga di Malaysia guys. Kita lihat ya, area yang lain pun terang guys ya. Ini seperti pemakaman ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabbil Islam oleh malaikat. Apakah benar oleh malaikat? Terutama dalam keadaan yang sangat tegang seperti hari ini yang terjadi antara Zionis Israel dan Palestina. Merekam keadaan sekitar Masjidil Aqsa. Kita lihat ya, kayaknya orang dia tua mulai ini berjalan menyusuri tangga, kemudian mendekat juga ke Masjidil Aqsa. Bahkan tidak bisa dijumpai satu orang pun. Maka netizen semakin menganggap bahwa suara tersebut memang benar-benar dikumandangkan oleh makhluk yang memang bukan manusia. Tetapi apakah betul hal tersebut seperti yang disebutkan oleh netizen, atau memang ada benar-benar orang yang azan di sana? Jika kita menyimak
video ini kita saksikan bahwa keadaan yang begitu sepi menyelimuti di sekitar Masjidil Aqsa yang kemudian direkam oleh warga Palestina ini. Ataukah berita ini hanya hoax untuk memancing perhatian dunia? Ataukah ini benar-benar real terjadi bahwa azan dikumandangkan oleh makhluk yang bukan manusia? Maka nanti di akhir video ada penjelasan lengkap tentang video yang sedang ramai dibicarakan di media sosial ini, agar setiap orang ini bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi di Masjidil Aqsa, dan benarkah listrik total padam, dan benarkah bahwa Masjidil Aqsa tidak boleh lagi digunakan untuk sholat dan ditutup rapat-rapat oleh Zionis Israel, agar tidak ada pemanfaatan berita di antara Israel dan Palestina yang terjadi kemudian dibumbui dengan berita-berita hoax. Ya. Saya ngerinya ada pemanfaatan situasi guys ya, di tengah situasi yang bergejolak antara Palestina dan Israel ini ada orang-orang yang justru memanfaatkan situasi ini dengan memberikan berita-berita hoax. Ini agak ngeri juga guys. Justru bisa mengalihkan perhatian masyarakat dunia terhadap apa yang terjadi terhadap Palestina, terutama di Gaza ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini ada respon dari seseorang yang memang mengetahui keadaan di tepi barat atau di Yerusalem guys, di Masjidil Aqsa ya. Kita dengarkan lagi. Ya, bahwasanya di Masjid Al-Aqsa itu sudah tidak ada aliran listrik dan bahkan sudah dilarang untuk sholat di situ. Ya, kaum Muslim dilarang sholat oleh kaum Israel, dan suara azan pun tidak pernah ada berkumandang lagi. Mitra Muslim, selamat jumpa bersama saya di Hamdi dari Satriani Wisata. Dikatakan bahwa sejak 16 November tidak ada lagi aliran listrik di Masjid Aqsa, tidak ada lagi sholat di situ, tidak ada lagi suara azan dan kegiatan lainnya. Baik, untuk mitra Muslim, saya ingin mengklarifikasi. Sesungguhnya bahwa Al-Aqsa ini pintunya atau Masjid Al-Aqsa pintunya baru dibuka 1 jam sebelum azan. 1 jam sebelum azan. Azan subuh. Dan guys, ditutup Masjid Al-Aqsa setelah 1 jam setelah sholat Isya. Jadi tidak benar kalau berita itu listrik dipadamkan, tetapi memang ada waktu-waktu tertentu di mana Masjid Al-Aqsa dipadamkan. Kemudian azan tidak berkumandang atau azan berkumandang tetapi tidak ada orang. Ya, katanya. Tadi kalau kita perhatikan bahwa azan yang dikumandangkan itu justru dari Syekh Firas Al-Fazat. Jadi ada dua muazzin sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, yang satu Bilal bin Abu Soffa, kemudian Firas bin Al-Fizaz. Jadi ada orangnya yang melakukan azan. Adapun listrik, ya pada saat-saat tengah malam memang listriknya dipadamkan. Jadi salah apa yang disampaikan oleh Mbak Rahmawati. Sementara orang tidak ada yang sholat di sana. Sebenarnya hari Jumat kemarin tanggal 17 November ini memang dilarang. Dilarang melakukan sholat Jumat bagi warga Yerusalem. Tetapi hanya diperbolehkan untuk penduduk kota tua, karena Masjid Al-Aqsa berdampingan dengan kota tua. Nah, saat kemarin hanya penduduk kota tua saja yang boleh melakukan sholat usia di atas 45 atau 50 tahun. Di samping itu, para turisme diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa tanpa batas umur. Ya. Kalau yang saya ketahui juga memang
kalau pendatang ya turis itu memang dibolehkan ya, karena saya pernah lihat vlognya Hasan JR yang dia juga bisa memasuki Masjidil Aqsa dan kalau nggak salah sholat juga di dalam, guys. Kebetulan kami ada beberapa teman-teman yang tanggal 16 dan 17 melakukan sholat di Masjidil Aqsa dari halal wisata. Kebetulan pada saat yang sama telah dan sedang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa pada hari Jumat. Adapun kondisinya sepi ya wajar saja karena memang dibatasi pada hari Jumat kemarin. Karena orang Yerusalem, baik yang Yerusalem Timur, memang tidak diizinkan untuk sholat Jumat pada tanggal 17 November kemarin, kecuali penduduk kota tua yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi wajar saja kemarin sholat Jumat di Masjid Aqsa memang agak dibatasi untuk masyarakat Palestina. Adapun kondisi Masjid Aqsa hingga detik ini, alhamdulillah kondisinya tetap kondusif dan kita dapat melaksanakan ibadah ziarah ke Masjid Aqsa. Mari kita siarkan Masjid Aqsa. Siapa lagi kalau bukan Anda, kaum muslimin di Indonesia, muslimin terbesar di dunia. Mari kita makmurkan Masjid Aqsa. Satrian Wisata Edi Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu konfirmasi ya dari orang yang memang saya rasa dia travel yang memang mendatangkan orang-orang yang ingin berziarah ke sana, sholat di sana, karena kan pahalanya besar sekali guys ya, sholat di Masjidil Aqsa. Dan ya saya juga yakin bahwa ini adalah berita yang digoreng sedemikian rupa, karena saya lihat reaksi dari orang yang merekamnya pun dia tidak nampak suaranya seperti kaget gitu, seperti dia Masya Allah, siapa ini azan gitu, siapa, nggak menunjukkan sesuatu yang menggetarkan dia gitu, sesuatu yang mengagetkan dia gitu. Jadi itu hanya sekedar vlog saja, dia seperti sedang melihat situasi Al-Aqsa gitu kan di subuh hari, seperti ini keadaannya. Dia pun dengan santai sekali menjawab panggilan azan gitu kan. Dan saya rasa juga memang yang terjadi pemutusan listrik lalu segala macam itu justru memang di Gaza ya, walaupun sekarang intensitas di tepi barat memang ada beberapa bentrokan ya di tepi barat di West Bank ini, tapi intinya adalah, pesannya adalah kenapa ini viral, saya menangkapnya begini guys. Ini kan azan subuh ya, azan subuh Melayu lagi guys, Indonesia dan Malaysia. Ini seperti panggilan loh, panggilan kepada orang Indonesia dan Malaysia untuk kita pertama mungkin kita perhatikan lebih lagi, kita membantu Palestina gitu guys. Atau mungkin yang saya ketahui kan kemenangan Palestina atas negara laknatullah itu kan ketika nanti subuh orang-orang Islam subuh itu, sholat subuh itu lebih seperti banyaknya orang Islam sholat Jumat ya kan. Itu kan tanda-tandanya, tanda-tanda Al-Quds akan kembali direbut itu ketika sholat subuhnya sama banyaknya dengan sholat Jumat, guys. Lalu kalau kita perhatikan azan di sini juga kan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah pesan yang penting. Marilah kita sholat, marilah kita meraih kemenangan. Jadi marilah kita semua guys untuk meraih kemenangan di Al-Quds itu, mari kita makmurkan masjid lagi, kita sholat subuh di masjid guys, sholat subuh ramai-ramai. Ini mungkin syiar atau hikmah atau mungkin pesan yang ingin disampaikan dengan viralnya semua ini gitu guys. Ini mungkin pesan yang bisa disampaikan, yang bisa kita terima guys ya. Dan mungkin juga kita lebih peka lagi, lebih membantu lagi tentang rakyat Palestina yang terutama yang di Gaza ya, yang memang aliran listrik, pasokan makanan dan segala macamnya sudah diputus oleh negara laknatullah. Dan ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya, meluruskan segala pemberitaan-pemberitaan yang memang sudah simpang siur guys ya di media sosial gitu. Tapi terlepas apapun itu, selama memang konotasinya atau mungkin definisi yang bisa kalian ambil adalah positif, saya rasa itu sah-sah saja guys ya. Jadi apapun yang kalian bisa sangkakan, apapun yang ada di pikiran kalian tentang isu ini, selama itu positif yang bisa membangun giroh kita tentang isu Palestina ini, saya rasa itu sah-sah saja guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.